planned obsolescence, strategi barang cepat rusak biar cepat laku lagi. Pernah nggak sih kamu merasa, loh kok HP baru beli setahun udah mulai lemot ya? Nah, bisa jadi kamu sedang jadi korban dari yang namanya planned obsolescence. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh produsen dengan sengaja merancang produk supaya tidak bertahan terlalu lama. Tujuannya, supaya kamu kembali beli produk baru dalam waktu yang lebih singkat. Contohnya, produsen smartphone atau elektronik lainnya bisa saja mendesain barang dengan bahan yang gampang rusak atau membuat sistem operasinya jadi tidak optimal di versi-versi lama. Hasilnya, kamu merasa harus beli versi terbaru. Buat perusahaan, ini bisa meningkatkan penjualan, tapi buat konsumen, ya dompet bisa jadi korban. Loss leader, jual rugi demi untung lebih besar. Bayangkan kamu masuk ke supermarket dan lihat ada diskon gila-gilaan. Ayam potong cuma 5.000 per kilo. Murah banget kan? Tapi coba pikir, masa sih mereka nggak rugi? Nah, inilah yang disebut strategi loss leader. Di sini, toko sengaja menjual satu produk dengan harga lebih rendah dari harga pokoknya, alias rugi. Tapi strategi ini bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah menarik kamu untuk datang dan belanja. Begitu kamu masuk, kemungkinan besar kamu nggak cuma beli ayam, tapi juga beli bumbu, minyak goreng, dan barang-barang lain dengan harga normal. Dan disitulah keuntungan mereka didapat. Vendor lock-in. Terjebak cinta dengan satu penjual. Bayangin kamu udah lama banget pakai satu aplikasi atau sistem dari sebuah perusahaan. Semua datamu, kerjaanmu, bahkan cara kamu beroperasi sehari-hari udah nyatu banget sama produk itu. Tapi lama-lama kamu mulai mikir, kayaknya yang lain lebih murah atau lebih bagus deh. Sayangnya, pindah itu nggak gampang. Biaya pelatihan ulang, migrasi data, dan penyesuaian sistem bisa makan waktu dan duit banyak. Nah, itulah yang dinamakan vendor lock-in. Strategi ini bikin pelanggan jadi terikat sama satu vendor, karena pindah ke yang lain rasanya lebih ribet daripada tetap bertahan. Buat perusahaan, ini strategi jitu buat mempertahankan pelanggan. Tapi buat pengguna, bisa jadi hubungan yang susah diputusin meski udah nggak nyaman lagi. Anchoring, main psikologi harga. Pernah lihat tulisan kayak gini di toko? Harga asli 1 juta, harga sekarang 599.000. Langsung kelihatan lebih murah kan? Padahal belum tentu harga aslinya benar-benar segitu. Nah, ini adalah trik anchoring, di mana otak kita diset untuk melihat harga awal sebagai patokan. Jadi saat melihat harga diskon, kita merasa itu penawaran yang sangat bagus. Contoh lainnya ketika sebuah toko online menampilkan laptop super mahal duluan, misalnya 30 juta. Lalu setelah itu muncul laptop 10 juta, kita jadi merasa 10 juta itu murah. Padahal kalau dari awal cuma lihat harga 10 juta, kita mungkin akan mikir, wah mahal juga ya. Beri branding, ketika merek ganti baju biar terlihat lebih segar. Pernah lihat restoran lama tiba-tiba ganti nama, logo, dan suasananya jadi lebih modern? Atau merek sabun cuci piring yang dulu tampilannya kaku, sekarang jadi lebih ceria dan kekinian? Nah, itulah yang dinamakan rebranding. Rebranding adalah strategi di mana sebuah perusahaan mengganti elemen identitas mereka, bisa nama, logo, warna, atau bahkan cara mereka berbicara ke pelanggan demi menciptakan kesan baru. Tujuannya bisa macam-macam, mungkin mau menyasar pasar yang lebih muda, menutupi citra lama yang kurang oke, atau sekedar tampil lebih relevan di zaman sekarang. Bisa dibilang, ini kayak seseorang yang potong rambut, ganti gaya fashion, dan mulai hidup baru yang lebih percaya diri. Tapi tentu saja, di balik perubahan itu ada strategi pemasaran yang matang. Forced free trial, gratisan yang nggak benar-benar gratis. Siapa yang nggak suka gratisan? Bayangin kamu lagi scroll internet dan nemu tawaran menarik, coba gratis selama 7 hari. Kamu pun klik, daftar dan coba layanan itu. Tapi tiba-tiba seminggu kemudian ada notifikasi dari bank. Pembayaran langganan berhasil diproses. Waduh, itu dia contoh dari forced free trial. Strategi di mana perusahaan menawarkan masa uji coba gratis, biasanya untuk layanan berlangganan seperti streaming, software atau aplikasi. Tapi seringkali mereka minta info kartu kredit di awal, dan kalau kamu lupa batalin sebelum waktu habis, mereka langsung kenain biaya. Trik ini sebenarnya sah-sah aja, tapi harus disikapi dengan waspada. Kalau kamu nggak teliti, bisa-bisa niatnya cuma mau coba-coba, malah jadi langganan bulanan. Point of sale display, jurus rayuan terakhir di dekat kasir. Pernah nggak kamu lagi antri di kasir, niatnya cuma bayar belanjaan, tiba-tiba tanganmu meraih coklat kecil, permen karet atau baterai isi ulang yang terpajang manis di samping meja kasir. Itu bukan kebetulan loh. Itu namanya strategi point of sale display. Trik ini sering banget dipakai toko retail untuk meletakkan produk-produk kecil, tapi menggoda tepat di titik terakhir sebelum kamu bayar. Kenapa? Karena di momen itu otak kita udah santai, dompet udah kebuka, dan kita cenderung lebih impulsif. Akhirnya benda-benda kecil-kecil lucu itu pun ikut masuk kantong belanja tanpa banyak pikir panjang. Bisa dibilang ini semacam godaan terakhir sebelum keluar dari medan belanja. Dan jujur aja, kadang berhasil banget. Decoy effect.
pilihan pemanis yang bikin kita ganti pilihan. Bayangin kamu lagi pilih popcorn di bioskop. Ada ukuran kecil 20.000 dan ukuran besar 50.000. Kamu mikir, kayaknya beli kecil aja deh, hemat. Tapi lalu muncullah opsi ketiga, ukuran sedang seharga 45.000. Tiba-tiba ukuran besar terlihat jauh lebih worth it, cuma beda 5.000, tapi dapat lebih banyak. Nah itu yang disebut decoy effect. Trik ini bekerja dengan cara menyisipkan pilihan ketiga yang sengaja dibuat kalah saing dibanding pilihan utama yang ingin dijual. Tujuannya, supaya kamu merasa pilihan mahal jadi lebih masuk akal atau bahkan terlihat seperti penawaran terbaik. Padahal sebelum ada pilihan ketiga tadi, kamu mungkin nggak tertarik sama sekali sama yang paling mahal, tapi kehadiran si umpan bikin persepsimu bergeser. Slow music lagu pelan yang bikin belanjaan tambah banyak. Pernah nggak kamu lagi belanja di supermarket terus merasa santai banget karena suasana yang nyaman dan musiknya lembut? Tanpa sadar, kamu muter-muter lebih lama, lihat-lihat barang yang awalnya nggak masuk daftar, dan kok jadi belanja lebih banyak? Itu bukan kebetulan. Supermarket sengaja memutar musik yang temponya lambat supaya kamu merasa lebih rileks. Musik pelan bikin kita jalan lebih pelan juga. Dan semakin lama kita di toko, semakin besar kemungkinan kita membeli lebih banyak barang. Jadi, lain kali kalau kamu merasa terlalu nyaman di lorong snack atau deterjen, bisa jadi itu efek dari alunan musik lembut yang sedang bekerja memengaruhi isi keranjang belanja kamu. Razor and Blades model, jual murah dulu, untung belakangan. Bayangkan, kamu beli alat cukur baru yang harganya super murah, bahkan kadang dapat gratis pas beli sabun mandi. Tapi setelah itu, saat mau beli pisaunya yang harus diganti berkala, harganya ternyata lumayan juga ya. Nah, itulah strategi Razor and Blades. Intinya, produk utama dijual dengan harga sangat rendah bahkan bisa rugi. Tapi perusahaan akan untung besar dari produk pelengkap atau isi ulangnya. Gak cuma alat cukur, strategi ini juga berlaku di mesin kopi kapsul, printer dan tintanya, bahkan konsol game yang murah tapi gamenya mahal. Strategi ini pinter banget karena bikin kamu ketagihan pada sistemnya, lalu belanja terus dari produk pendampingnya. Seeding trial, strategi kasih coba dulu ke orang pilihan. Kamu pernah lihat influencer tiba-tiba bahas produk baru yang belum banyak dikenal? Atau teman kamu dapat sampel gratisan skincare yang belum dijual umum? Itu namanya seeding trial. Dalam strategi ini, brand memilih orang-orang tertentu, biasanya yang punya pengaruh, seperti influencer, blogger, atau bahkan pelanggan aktif, untuk mencoba produk mereka lebih dulu secara gratis. Tujuannya apa? Supaya mereka cerita, review, dan menyebarkan pengalaman itu ke lingkaran sosial mereka. Strategi ini mengandalkan kekuatan dari mulut ke mulut, karena jujur aja, promosi dari teman atau tokoh yang kita percaya seringkali lebih meyakinkan daripada iklan di TV atau spanduk pinggir jalan. Blind taste test, saat lidah jadi juri, bukan merek. Bayangin kamu lagi duduk di meja disodori 2 gelas minuman soda. Satunya dari merek A, satu lagi dari merek B. Tapi kamu nggak tahu mana yang mana. Kamu hanya diminta mencicipi dan bilang mana yang lagi enak. Inilah yang disebut blind taste test atau tes rasa tanpa tahu merek. Tes seperti ini sering dipakai perusahaan buat nguji rasa produk baru, membandingkan dengan kompetitor atau cari tahu sebenarnya konsumen lebih suka rasa seperti apa. Salah satu contoh terkenal adalah Pepsi Challenge, di mana banyak orang ternyata lebih memilih Pepsi saat tidak tahu merek yang mereka cicipi. Tujuan dari strategi ini simple, menghilangkan bias merek. Soalnya kadang yang kita anggap enak itu bukan cuma soal rasa, tapi juga karena kita sudah loyal duluan sama logo atau iklannya.